Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
mengheningkan cipta. Baiklah, untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur di medan juang demi merebut, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, serta demi kita anak cucunya hidup damai dalam kemerdekaan. Marilah sejenak kita tundukkan kepala, seraya berdoa, memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar para pendahulu kita, pahlawan-pahlawan bangsa yang telah gugur di medan juang, senantiasa mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengheningkan cipta, mulai. Al-Fatihah. Selesai. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh pasukan upacara. Dilanjutkan pembacaan teks proklamasi oleh pembina upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu
maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati jajaran pengasuh Pondok Pesantren Bumi Al-Falah. Yang kami hormati jajaran Dewan Guru SMP Bumi Al-Falah. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta upacara serta anak-anak santri Pondok Pesantren Bumi Al-Falah Pagar Dewa yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahi kita negeri Indonesia, negeri yang sejahtera, yang telah melimpahkan keberkahannya di atas bumi pertiwi ini, sehingga kita sebagai anak-anak bangsa dapat hidup damai di atasnya. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang Nabi akhir zaman, pembawa syafaat dan mukjizat. Mudah-mudahan kita senantiasa tergolong, terkelompokkan dalam barisan umatnya yang setia hingga akhir zaman, memegang ajaran-ajarannya, meneruskan perjuangannya, hingga kita semua kelak berharap akan dikumpulkan di bawah naungan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Anak-anak peserta upacara yang kami banggakan, 17 Agustus sebagaimana upacara yang kita laksanakan pada hari ini bukan hanya sebatas kegiatan seremonial semata. Upacara pengibaran bendera yang kita peringati setiap tahunnya pada tanggal 17 Agustus sejatinya adalah bentuk rasa syukur kita atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebuah hadiah luar biasa, sebuah karunia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik alam semesta, dan sebagai buah daripada perjuangan para pendahulu-pendahulu kita, para pejuang-pejuang bangsa, para ulama, para santri yang berdiri bersama di barisan rakyat hingga nyawa dikorbankan, darah ditumpahkan
Semangat api dikobarkan demi merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah. Tidak sedikit dari mereka yang harus meregang nyawa di medan perang. Mereka tidak berpikir tentang kehidupannya sendiri. Mereka tidak berpikir apa yang akan diperoleh oleh mereka secara pribadi setelah melalui peperangan yang panjang ini. Tapi satu tekad dan keyakinan mereka bahwa mereka ingin anak cucunya, kita semua yang berdiri pada saat ini hidup dalam kemerdekaan, bebas dari belenggu penjajahan, hingga kita dapat melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat sujud di bumi Allah tercinta, bumi pertiwi Indonesia ini dengan penuh rasa aman, dengan rasa damai, serta bebas menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa. Oleh karena itu, nikmat kemerdekaan tidak hentinya untuk kita syukuri sebagai bagian daripada bangsa ini. Kita adalah santri, di mana para pendahulu-pendahulu kita, para kiai-kiai kita ikut serta dalam perjuangan merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dari para penjajah. Beliau-beliau begitu gigih, beliau-beliau begitu semangat tiada henti memerangi kebatilan, hingga saat ini buah dari pengorbanan perjuangan mereka dapat kita nikmati. Kita bisa hidup bebas, kita bisa bekerja sesuka kita, kita dapat meraih cita-cita sesuka kita dapat mengenyam pendidikan sebagaimana yang kita inginkan dengan rasa aman tanpa belenggu penjajahan. Tidak lain adalah karena jasa beliau, para pendahulu-pendahulu kita. Meskipun jejak-jejak perjuangan para ulama, jejak-jejak perjuangan para santri sedikit demi sedikit terkikis, terhapus dalam narasi sejarah bangsa Indonesia, tidak ditulis dalam buku-buku sejarah bangsa Indonesia, tapi perjuangan mereka senantiasa melekat dalam hati kita. Sejarah hanya mengingat bahwa bambu runcing adalah senjata yang digunakan oleh para pejuang untuk mengusir, memerangi, melawan para penjajah. Akan tetapi sejarah lupa siapa yang ada di balik bambu runcing. Maka kita kenal nama Kiai Haji Subhi Parakan Temanggung. Beliau adalah ulama, beliau adalah seorang panglima perang, beliau adalah seorang kiai yang mengumpulkan barisan-barisan rakyat, Hizbullah, Sabilillah, barisan-barisan di bawah pimpinan Bung Tomo. Beliau kumpulkan, beliau asma bambu-bambu runcing agar menambah semangat perjuangan para santri, perjuangan para ulama, perjuangan para pejuang untuk perang melawan kebatilan, mengusir para penjajah dari bumi pertiwi Indonesia. Maka dikenal beliau sebagai Kiai Subhi Bambu Runcing karena jasa-jasa beliau dalam memberikan doa-doa khusus, memberikan asma-asma khusus, sehingga melalui bambu runcing yang berada dalam genggaman para pejuang bahkan berhasil menggoyahkan pertahanan para penjajah yang bersenjatakan lengkap saat itu, meriam-meriam, senjata-senjata, bahkan harus tumbang dengan bambu runcing yang ada di tangan para pejuang negara kita Indonesia. Hal yang tidak masuk akal jika ditinjau dari strategi perang manapun. Bagaimana mungkin rakyat-rakyat biasa, para santri yang tidak pernah mengenal pelatihan secara militer harus melawan pasukan terlatih khusus? Bagaimana mungkin para santri, para pejuang yang hanya bersenjatakan bambu runcing dapat mengalahkan, membubarkan pasukan-pasukan musuh, pasukan-pasukan Belanda dengan persenjataan lengkap? Hal ini tentu tidaklah mungkin, tidak masuk akal jika ditinjau dari teori perang manapun. Akan tetapi mereka lupa satu hal, bahwasanya doa para kiai, doa para ulama, semangat yang beliau-beliau wariskan, semangat yang beliau-beliau ajarkan tembus sampai hati sanubari para pejuang, hingga tiada ragu mengangkat senjata meskipun nyawa harus taruhannya
maka ketika sudah diteriakkan takbir Allahu Akbar, tiada rasa gentar, tiada rasa takut. Saat itu juga apapun yang terjadi, penjajah harus diusir dari bumi tercinta pertiwi Indonesia. Anak-anak santri Pondok Pesantren Bumi Al-Falah yang kami banggakan, kita juga mengenal Kiai Haji Zainul Mustafa dari Tasikmalaya. Beliau tidak henti-hentinya menggencarkan perlawanan terhadap Jepang. Beliau menolak keras saat itu ketika harus merundukkan kepalanya menghadap matahari terbit demi memberikan penghormatan kepada Kaisar Jepang. Beliau memandang ini adalah bagian daripada kesyirikan, maka beliau menentang keras hingga akhirnya beliau harus diperangi, berkali-kali masuk penjara, berkali-kali melewati pertarungan yang sangat sengit. Beliau tidak gentar, beliau tidak lelah, meskipun pada akhirnya beliau harus menjadi syahid karena dieksekusi oleh Jepang. Dan masih banyak lagi pendahulu-pendahulu kita, barisan para kiai, barisan para santri, ketika sekutu kembali ingin datang untuk merebut kembali kemerdekaan Indonesia, maka para kiai, para santri menjawab dengan resolusi jihad Nahdlatul Ulama yang tegas menyatakan bahwa membela tanah air adalah fardu ain, dan mati demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah mati yang syahid. Sehingga berkobar semangat para pejuang, pecah perang 10 November di Surabaya. Sekutu dihadang oleh barisan-barisan laskar-laskar para pejuang yang terdiri dari barisan rakyat, barisan kiai dan santri yang tidak rela apabila negerinya harus kembali berada dalam kungkungan penjajahan. Namun kembali hal-hal yang semacam ini dilupakan oleh sejarah. Narasi sejarah hanya mencatat 10 November sebagai hari pahlawan, tapi sejarah lupa bahwa di balik 10 November yang kita peringati sebagai hari pahlawan ada tanggal 22 Oktober 1945, waktu di mana ketika Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihadnya, sehingga pesan resolusi jihad ini sampai ke pelosok-pelosok, sampai kepada para pejuang, sampai ke hati sanubari para pejuang saat itu, hingga keyakinan mereka akan pembelaan terhadap tanah airnya kembali bergelora, kembali mereka mengangkat senjata, kembali mereka dengan gagah berani menghadang para sekutu yang hendak kembali menguasai Indonesia. Hal-hal yang semacam ini haruslah senantiasa kita kenang sebagai bagian daripada narasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Maka kita tidak perlu lagi berperang, kita tidak perlu lagi angkat senjata, kita tidak perlu lagi berlatih militer, kita tidak perlu lagi berkorban nyawa demi bangsa dan negara Indonesia. Kita cukup menjadi pribadi yang bisa dibanggakan oleh pertiwi ini. Kita cukup belajar dengan giat dan sungguh-sungguh, torehkan prestasi, buktikan bahwa para pejuang-pejuang terdahulu tidak sia-sia memerdekakan kita bangsa Indonesia dari tangan para penjajah. Jangan pernah kita buat mereka malu karena telah mengorbankan hal yang sia-sia. Mereka berkorban nyawa, sedangkan kita semena-mena dengan bangsa kita sendiri. Maka kembali, mari kita kobarkan semangat yang ada di dalam diri kita, bukan untuk berperang mengangkat senjata, tapi berperang melawan kebodohan yang ada di dalam diri kita demi masa depan bangsa Indonesia. Maka peran para santri kembali harus ditunjukkan oleh kita semua. Calon penerus para ulama, calon penerus para kiai harus ikut mengambil peran dalam menentukan nasib bangsa ini ke depannya. Mudah-mudahan bangsa kita, negara kita, bumi tercinta kita Indonesia, Allah jadikan sebagai bumi yang makmur, bumi yang sejahtera, bumi yang di atasnya tumbuh keberkahan-keberkahan, turun keberkahan-keberkahan dari langit. Karena Indonesia adalah
bumi di mana kita dilahirkan. Indonesia adalah bumi di mana kita hidup, mengenal keluarga, mengenal saudara, mengenal sahabat. Indonesia adalah bumi di mana di atasnya kita sujud menyembah Allah. Indonesia adalah bumi di mana kelak jasad kita akan disemayamkan dalam damai. Karenanya hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, kandung badan, kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia, kita tetap setia, sedia membela negara kita. Tahun 45, itulah hari kemerdekaan, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia, kita tetap sedia membela negara kita. Sila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur, di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, maju. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Mari kita nyanyikan Yalal Watan bareng-bareng sambil gegangkan tangan ke atas. Ayo. Yalal Watan, Yalal Watan, Yalal Watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal khirman, inhadu ahlal watan, Yalal Watan, Yalal Watan, Yalal Watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal khirman, inhadu ahlal watan. Indonesia biladi anta unwanu fakhama, kullu man ya'tika yawman tani hayyal qahimama, kullu man ya'tika yawman tani hayyal qahimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu,
Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Merdeka! Merdeka! Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hamdan wa fi ni'amahu wa kafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك لعظيم سلطانك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأزواجنا ولأولادنا ولجميع الشهداء في kemerdekaan Indonesia min awali merangi penjajah ila akhir zaman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir quburana Allahumma nawwir quburahum Allahumma nawwir quburahum wa sahil tariqati minal jannah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa la tahrim ujurahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'alna ya Allah wa dhurriyyatina ila akhir zaman min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wal dhair. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ibadikal alimin wal 'amilina bi'ilmihim wal muttaqin wat tawwabin wal mukhlisin was salihin wal mahdiyyin wal mardiyin wasalimina min fitnati akhir zaman wa min fitnatil mahya wal mamat wa min al fitani wal mihani ma dhahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al madan hadha bumi al falah ma'hadan nafi'an nadhiman nafidan amiran ma'muran aminan ma'munan mutma'innan mustaqiman qawiyan rahman radiyan mardiyan ghaniyan mughniyan syahiran masyhuran nadhiman maghduman nafidan manfudan عزيزا كريما فاضلا من يومنا هذا إلى يوم القيامة. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين ببركة أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة جميع الشهداء في هذه الولاية ومؤسسي هذه الولاية yang berjuang di kawasan wilayah Lubay, Rambang. Semoga semuanya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kuburannya menjadi taman-taman surga dan bukan termasuk satu lubang dari lubang-lubang neraka, dan dimudahkan perjalanannya hingga masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Laporan kami terima. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara kembali ke mimbar 1.
Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara diikuti oleh Bapak Ibu Guru. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, seluruh barisan dibubarkan.